Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Anak-anak kelas 6A, pada kali ini kita masih di tema 3 ya, tokoh dan penemuannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai muatan pelajaran IPS tentang menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, tentunya perubahan sosial budaya ini ya yang terjadi di negara kita itu karena adanya sebuah temuan-temuan. Nah, apa saja Pak temuan-temuannya? Nah, di antaranya seperti ini. Ya, ada laptop, ya, ditemukannya laptop. Siapa sih yang menemukan laptop? Yaitu adalah Adam Osborne. Kemudian ada William Murdoch, kereta api, Andre Celsius, skala suhu, James Watt, Thomas Alva Edison, penemu lampu, ada Marconi, ya, penemu radio, ada Wright bersaudara. Wright bersaudara itu ada Wilbur Wright and Orville Wright, ya, dia penemu pesawat terbang. Ada si Wright, penemu sepeda, J. Albert televisi, Johannes Gutenberg mesin cetak, Isaac Newton gravitasi, Alexander Volta itu baterai kering. Nah, ini tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam temuannya yang telah mengubah dunia tentunya ya. Nah, dan dimanfaatkan hingga saat ini. Kemudian ada lagi Martin Cooper, penemu handphone. Ada Josh Lichlands, penemu baterai kering ya. Tadi Alexander Volta baterai, kalau baterai keringnya Josh Lichlands. Ada Michael Faraday ya, tadi ada magnet. Sebelum juga kita sudah bahas ya, Michael Faraday juga sebagai bapak listrik ya. Ada Luigi Galvani, gaya otot. Ada Ceylan, ya, penemu kertas. Ada Charles Babbage atau Babbage tulisannya ya, penemu komputer. Ada Charles Goodyear, roda karet. Ada Nikola Tesla, penemu PLTA. Ada Gerard Augustus Morgan, penemu lampu lalu lintas. Ada Nicolas Jacques Conte, pensil. Alexander Fleming, penisilin. Ada Thomson and Dunlop, ban berisi udara. Kemudian ada George Hancock, bola kasti. Ada Donald Lessing, penemu handy-talkie. Joseph Henry, bel listrik. Dan Alexander Graham Bell, penemu telepon. Nah, tadi ini hanya sebagian saja ya. Sebagian dari tokoh dan temuannya yang telah berjasa sehingga terjadilah modernisasi dalam kehidupan sosial budaya baik di Indonesia maupun di dunia ya. Nah, nih, ini tadi ya Thomas Alva Edison, ini Michael Faraday ya, ini Alexander Graham Bell nih yang penemu telepon ini. Nah, tentunya dari modernisasi ini ya, temuan-temuan tadi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Positif itu adalah hal yang baik, negatif itu adalah hal yang tidak baik. Contohnya apa Pak? Ini hanya sekedar contoh ya anak ya. Nanti kamu bisa kembangkan sendiri. Misalkan ditemukannya ada handphone. Apa sih dampak positifnya handphone? Handphone dampak positif kita dapat berkomunikasi, ya, dapat berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, ya, dalam waktu yang singkat. Ya, mendapatkan informasi terbaru, alat hiburan yang praktis. Sekarang kan handphone tuh ada alat hiburan yang praktis ya, karena di handphone sekarang ada fitur-fitur yang bagus ya, seperti bisa saja game atau sosial media. Kemudian bisa juga untuk memudahkan bekerja, karena sekarang di fitur handphone juga ada Microsoft Office-nya, ada untuk browsing-nya, kemudian ada kalkulatornya. Jadi memang itu
dampak-dampak positif yang bisa digunakan di handphone. Apa sih dampak negatifnya? Penyebar hoax. Apa itu hoax? Yaitu berita bohong yang sekarang suka kita banyak temukan ya, melalui broadcast sosial media maupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Kemudian mempengaruhi kesehatan. Apa Pak pengaruh kesehatannya? Mata, karena radiasi, ya. Kemudian mengurangi waktu bersama keluarga. Contohnya seperti apa Pak? Sekarang kalau misalkan kita di rumah, kita sedang ada di kamar, orang tua sedang di kamar kita mau 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 bertemu dengan orang tua karena ada handphone, by telepon. Mah mau masak, mau makan ini, cuma tolong ambilkan. Itu kan hal yang kurang bagus dan mengurangi waktu bersama keluarga. Harusnya kan datang langsung. Mah, saya udah lapar mah, makan yuk sama-sama, kan lebih enak daripada mah tolong dong mah ambilin mah. Nah itu kan juga kan tidak baik karena menyuruh orang tua. Contohnya apalagi, misalkan sekarang banyak ditemukannya, kita lagi makan bersama keluarga nih, lagi makan bersama, mau di rumah mau di restoran, nanti pada sibuk masing-masing. Ada yang anaknya megang handphone, kemudian orang tuanya, kemudian juga ada kakak juga megang handphone, jadi semuanya pada megang handphone semua, jadi untuk intensitas berbicara pun juga sangat sedikit gitu. Kemudian pemborosan uang dan mempengaruhi pelajaran. Tentu boros uang dari mana? Kuota, pulsa, mempengaruhi pelajaran bisa. Kalau misalkan di handphonenya ada aplikasi untuk gamersnya, tentunya mempengaruhi pelajaran. Atau ada sosial media. Jadi gunakanlah secara bijak, ya, dan tahu waktu. Kemudian televisi, apa dampak positif dari televisi? Memberikan informasi berita, nambah wawasan. Pendidikan, memotivasi penonton untuk mencontoh figur-figur yang sukses. Wah, dia sukses nih, saya ingin seperti ini. Jadi ada contohnya, jadi ada keinginan. Apa sih dampak negatifnya? Tentunya meningkatkan perilaku malas. Maunya nonton TV, terus nonton sinetron, terus budaya konsumtif. Konsumtif itu apa? Iklan, boros. Konsumtif itu boros. Oh ada iklan ini, oh saya pengen ini ya, mau beli ini, mau beli ini. Nah itu namanya budaya konsumtif. Mengganggu kejiwaan anak. Contohnya seperti apa Pak kejiwaan anak? Jadi tayangan yang sekiranya tidak bagus untuk ditayang yang mengandung unsur kekerasan. Nah, apabila kita menontonnya tidak didampingi oleh orang tua, nah itu kita dapat mencegah dan bisa mengakibatkan mengganggu kejiwaan seseorang, adegan-adegan keras yang tidak sesuai dengan usianya. Kemudian kita lanjut ke komputer, dampak positifnya sama aja ini ya, komunikasi jarak jauh, menjadikan informasi terbaru, tentunya dengan adanya internet ya, menghemat biaya dan tenaga, memudah pekerjaan, sumber informasi. Apa sih dampak negatifnya? Pembajakan, sekarang banyak ditemukannya CD-CD bajakan, lagu bajakan, film bajakan, tentunya ini merugikan ya. Kemudian juga budaya konsumtif tinggi, individualis, plagiarisme. Apa sih plagiat itu? Yang suka menjiplak karya orang lain tuh, ya, dan penyebaran hoax. Nah, kemudian ini manfaat lampu pijar setelah ditemukannya lampu ya. Penerangan ruangan, penerangan jalan, penghangat proses penetasan telur, penerangan kandang puyuh. Nah, jadi supaya nanti bisa menambah bobot tubuh puyuhnya, dekorasi ruangan acara tertutup, tanda kendaraan lalu lintas. Nah, kemudian pengaruh alat transportasi pada proses distribusi kegiatan ekonomi. Yang pertama, sebagai alat angkut, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan penyimpanan produk. Ini ya, pengaruh alat transportasi pada proses distribusi kegiatan ekonomi. Nah, fungsi alat transportasi ya, fungsi alat transportasi sebagai alat penyimpanan produk. Fungsinya untuk apa? Penyimpanan sementara dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Kalau terhadap pemenuhan kebutuhan, fungsinya untuk apa? Alat bantu untuk memenuhi penawaran dan permintaan. Diperlukan sarana transportasi tentunya. Ya, Nak ya? Nah, modernisasi di bidang ekonomi akibat barang penemuan para ahli bisa melalui diantaranya, ini modernisasi di bidang ekonomi, satu, radio. Melalui radio, modernisasi di bidang ekonomi, kita dapat memasang iklan dalam rangka memasarkan atau mempromosikan barang. Ekonomi kan? Kemudian di televisi, proses komunikasi jual beli baik jarak jauh maupun dekat.
Kemudian komputer atau laptop membantu mengolah data keuangan, mencatat barang dagangan, dan menghitung dana usaha. Kemudian televisi untuk memasang iklan juga, mengetahui perkembangan ekonomi. Jam mengelola dan mengatur waktu sehingga hasil produknya dapat optimal. Lampu pijar menarik konsumen dan media pendukung promosi dan pemajangan barang dagangan. Dan sekarang di barang dagangan kan menarik-menarik tuh ya, ada lampu-lampu hiasnya. Kemudian internet memudahkan komunikasi bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menyediakan fasilitas bisnis seperti sarana iklan dan sebagainya. Listrik, sumber energi mesin produksi, sumber penghasil untuk perusahaan listrik, memudahkan transaksi jual beli, mempermudah aktivitas manusia. Nah, itu adalah modernisasi di bidang ekonomi akibat barang penemuan para ahli. Ya, oke. Nah, itu saja ya pembahasan di tema 3 untuk muatan pelajaran IPS ini. Jangan lupa di-download video pembelajarannya. Kemudian pelajari kembali rangkumannya. Tetap jaga kesehatannya. Tetap semangat belajar, raih prestasi yang kalian inginkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.